Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam program TVR 17 bersama dengan saya Sufi Abdul. Pemirsa TVR Parlemen masih bisa menyaksikan rapat dengan pendapat Komisi 8 dengan Dirjen PHU dan juga Kepala Badan Pelaksana BPKH di kanal tvr.dpr.go.id. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat yang menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Mengawali TVR 17 kali ini, informasi pertama datang dari Komisi 4 DPR RI yang meninjau kawasan sentra produksi perikanan di Kalibawang di Kulon Progo, Yogyakarta, sekaligus menyerap aspirasi dari para pembudidaya ikan. Komisi 4 DPR RI meninjau kawasan sentra produksi perikanan Kalibawang di Kulon Progo, Yogyakarta, sekaligus menyerap aspirasi dari para pembudidaya ikan. Kawasan sentra produksi perikanan Kalibawang merupakan sentra budidaya ikan lele. Didampingi Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi 4 DPR RI menerima aspirasi terkait kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 4 DPR Sudin turut mengapresiasi kreativitas para pembudidaya ikan lele, seperti pemenuhan pakan alami ikan dengan budidaya cacing sutra, hingga pembuatan makanan olahan hasil budidaya ikan lele. Kemudian ada satu inovasi yang belum pernah saya lihat di tempat lain, yaitu limbah air dari lele ini dibuat untuk cacing sutra. Dan nilai tambahnya kan sangat bagus sekali. Ya, apalagi kita lihat tadi ibu-ibu juga cukup kreatif, ada yang bikin ikan menjadi olahan yang siap pakan segala macam. Maka tadi saya tidak banyak omong, tidak banyak menyampaikan kata-kata, yang penting kami datang bisa berbuat sesuatu terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Dalam kunjungan ini, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Heru Rahayu memastikan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dari peternak. Di pusat akan bersinergi dengan Pemda, bersinergi dengan stakeholder masyarakat. Kami tidak banyak, tetapi insya Allah bantuan yang kami sampaikan nanti kepada teman-teman di Kulon Progo ini dapat dimaksimalkan. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dedi Ramadan, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Komisi 4 kita beralih ke informasi dari Komisi 5 DPR RI yang menerima audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Papua untuk membahas progres permohonan dari pembangunan 100 unit rumah khusus bagi suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya. Komisi 5 DPR RI menerima audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Papua untuk membahas progres permohonan pembangunan 100 unit rumah khusus bagi suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rapat disampaikan bahwa seluruh dokumen terkait pembangunan sudah selesai. Hanya saja masih menunggu persetujuan dari DPR dan kementerian terkait untuk dilakukan penganggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Harvey Maleholo, menerima semua usulan dari DPP Ikatan Keluarga Besar Papua. Dirinya akan mengawal usulan yang disampaikan untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 dengan Kementerian PUPR serta mitra terkait. Dan kami berbicara mengenai beberapa aspirasi dari saudara-saudara kita di Papua, khususnya Papua Barat dan Papua Barat Daya, bicara mengenai program rumah khusus, lalu juga masalah tenaga kerja yang berhubungan dengan Kementerian Perhubungan dengan mitra kami, Perhubungan, lalu ada beberapa juga saya menginformasikan beberapa program yang kita dapat dari Komisi 5, yaitu program bedah rumah ataupun impres jalan daerah dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan berjalan dengan baik dan kami akan mencoba membawa semua aspirasi tersebut ke kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Pengawalan program pembangunan rumah ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah dan DPR terhadap warga suku Moi sebagai pemilik hak ulayat atas tanah di kota Sorong. Rodia dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Bisa memperingati 115 tahun Hari Kebangkitan Nasional Indonesia, pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI berharap ASN ini di lingkungan parlemen dapat terus menggelorakan semangat kebangkitan nasional.
Memperingati 115 tahun Hari Kebangkitan Nasional Indonesia, pimpinan Sekretariat Jenderal DPD Republik Indonesia berharap ASN di lingkungan parlemen dapat terus menggelorakan semangat kebangkitan nasional, khususnya generasi muda. Ditemui usai memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI lalu Nikman Zahir berpandangan, berakhirnya pandemi COVID di Indonesia tidak lepas dari semangat seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, semangat kebangkitan nasional perlu diwariskan kepada generasi berikutnya demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Generasi yang sekarang tentu harus berpikir tentang bagaimana bangsa Indonesia ini 100-200 tahun ke depan. Tentu kita harus bisa meletakkan fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya. Dengan cara bagaimana kita menggelorakan tadi semangat kebangsaan, semangat persatuan kesatuan itu setiap generasi penerus ini, ya. Karena bangsa Indonesia ke depan itu adalah ada di tangan generasi penerus. Nah, karena itu kita yang sekarang ini, ya, yang ada di generasi sekarang ini punya kewajiban untuk menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan itu untuk bagaimana bangsa Indonesia, para generasi muda di masa yang akan datang itu memiliki semangat yang sama, ya, seperti yang digelorakan 115 tahun yang lalu oleh Budi Utomo. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 silam. Lahirnya Budi Utomo menjadi titik awal kesadaran bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ken dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa sidang kelima tahun sidang 2022-2023 pada hari Selasa 16 Mei 2023. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali menyaksikan TVR 17. Dalam pidato pembukaan masa sidang kelima tahun sidang 2022-2023, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pada masa persidangan kelima ini, agenda utama alat kelengkapan DPR RI adalah melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF untuk APBN tahun anggaran 2024 yang merupakan suatu tahapan siklus pembahasan APBN. Misal prioritas APBN di tahun anggaran 2024 diarahkan pada penuntasan program-program prioritas dan juga program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia. Sedangkan pelaksanaan fungsi pengawasan AKD DPR RI ini akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia, dan juga perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, proses pengangkatan guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ataupun juga persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1944 Hijriah atau 2023 Masehi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini.
setelah menyerap aspirasi dan melihat langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihan. Pimpinan dan anggota DPR RI kembali bersidang di Senayan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa persidangan kelima tahun sidang 2022-2023. Masa sidang ini disebut akan difokuskan pada keberpihakan anggaran untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dibukanya masa sidang terakhir dalam tahun sidang 2022-2023 menandakan pimpinan dan anggota DPR RI siap menuntaskan kewajibannya untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. DPR RI memastikan pemerintah berkomitmen untuk merancang program-program yang berpihak kepada rakyat. Pada masa sidang lalu, DPR telah menuntaskan sederet undang-undang untuk memberikan kepastian hukum untuk semua, mulai dari menetapkan Perpu Pemilu dan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, hingga menetapkan RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi usul inisiatif DPR. Pada masa sidang ini, DPR dan pemerintah akan melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai suatu tahapan siklus pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagai tahun terakhir dari periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, APBN harus difokuskan untuk menuntaskan berbagai program prioritas yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta memajukan perekonomian nasional. Manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah harus dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk APBN tahun anggaran 2024 dalam menuntaskan program prioritas harus dapat memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan yang diarahkan sebesar-besarnya manfaat untuk dirasakan oleh rakyat, program-program yang berpihak pada rakyat kecil, program-program yang dapat mempercepat kesejahteraan bersama, program-program yang mempercepat kemajuan perekonomian Indonesia yang kuat. Agenda alat kelengkapan DPR RI yang sangat penting lainnya adalah persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Alat kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 sehingga memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban, yang maju, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 9 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2023. Pelaksanaan fungsi AKD DPR RI juga akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat, yaitu maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, proses pengangkatan guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Dalam menjalankan fungsi diplomasi pada masa sidang ini, Parlemen mengagendakan serangkaian kegiatan, baik bilateral, regional, maupun internasional, yang akan membahas berbagai isu krusial, di antaranya perdamaian dan kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, hingga perlindungan pada pekerja migran. Pada Agustus mendatang, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah dari pertemuan antar parlemen negara ASEAN atau AIPA. Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Indonesia akan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
Pemirsa, Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengungkap adanya peningkatan kasus infeksi menular seksual atau IMS sifilis di Indonesia. Sifilis atau Raja Singa ini merupakan penyakit menular yang disebabkan melalui aktivitas seksual. Dan saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan kasus sifilis ini naik pesat selama 5 tahun terakhir. Penularan penyakit menular seksual tersebut melonjak hingga 70%. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendesak hal ini untuk segera ditangani. Irma juga mendorong adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan juga daerah untuk meningkatkan sosialisasi terkait bahaya seks bebas. Simak liputan selengkapnya bersama dengan rekan kami, Nazea Sudirja. Berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, belakangan ini penyakit sifilis mengalami peningkatan kasus di Indonesia dan dari data yang didapatkan peningkatan kasus tersebut meningkat dari 12.000 dan kini menjadi 21.000. Bahkan rata-rata per tahunnya meningkat dari 17.000 hingga 21.000. Dan untuk mengetahui langkah dari pemerintah dan juga DPR RI, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Suryani dari fraksi Nasdem pemirsa. Dan langsung saja saya berbincang dengan Ibu Irma. Baik Bu, terkait dengan peningkatan kasus sifilis ini seperti apa nih Bu? Iya, memang cukup mengejutkan ya, karena beritanya cukup fantastis ya. Tapi yang kita belum tahu ini yang marak ini adalah golongan milenial istilahnya, atau orang-orang di atas milenial kan seperti itu. Kalau golongan milenial patut kita sangat-sangat khawatir ya, karena ini adalah penerus bangsa. Nah, inilah yang kemudian yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait bagaimana perlakuan atau ya perilaku seks bebas ini. Kami dari Komisi 9 punya program bersama dengan BKKBN untuk mensosialisasikan bahwa dalam rangka membasmi istilahnya ya, mengantisipasi atau meminimais ya penyakit-penyakit kotor seperti ini, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi terkait pernikahan. Pertama, pernikahan dini. Yang kedua, tentu alkohol dan narkotik. Nah, yang ketiga pasti seks bebas. Nah, ini yang harus disosialisasikan kepada anak-anak milenial kita, terutama anak-anak SLTA ke atas ya. Ini yang perlu disosialisasikan, dan ini perlu kerjasama yang baik antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, karena ini perlu sekali diinformasikan kepada anak-anak kita bahwa sifilis ini adalah penyakit berbahaya yang menular. Nah, ini yang harus disampaikan gitu. Orang-orang tua juga perlu diinformasikan terkait dengan meningkatnya kasus ini, agar para orang tua bisa menjaga anak-anaknya ya, agar jangan tertular penyakit seperti ini dan tidak juga melakukan seks bebas. Ini yang saya perlu garis bawahi. Jadi
komunikasi antara pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan. Karena program pemerintah selama ini yang saya tahu itu tidak berjalan. Program pusat ke daerah itu sering banyak tidak berjalan dengan alasan anggaran, ya, karena itu anggaran pusat. Jadi pemerintah daerah tidak mau melaksanakan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus digarisbawahi. Jadi koordinasi antara pusat dan daerah harus baik. Sejauh ini koordinasi dari DPR sendiri dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan penyakit sifilis ini seperti apa nih? Kami terus terang saya baru tahu hari ini, jadi tentu akan kita bahas di Komisi 9 dan akan kita sampaikan baik kepada Kementerian Kesehatan, BKKBN maupun kepada fraksi masing-masing untuk bicara kepada pemerintah, ya, karena ini merupakan satu penyakit yang berbahaya bagi anak bangsa, ya, anak bangsa yang akan menjadi penerus bangsa, dan ini tidak boleh sampai mengkhawatirkan. Untuk itu memang harus segera ditindaklanjuti. Kemudian tindakan untuk pasien dari penyakit sifilis yang sudah terkonfirmasi ini seperti apa nih, Bu? Kan kita sebenarnya punya BPJS, ya, sudah sangat baik lah, ya, kalau regulasi di negeri ini gitu, ya. Jadi nggak perlu khawatir, dan bagi anak-anak kita maupun warga negara yang terkena sifilis segera melakukan pengobatan baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Kan sudah ada BPJS, ya, harus bisa dipergunakan semaksimal mungkin. Jangan juga kemudian malu melakukan pengobatan. Karena apa? Kalau malu maka kemudian mencelakakan orang lain gitu, ya. Kalau dia tidak sembuh, dia akan mencelakakan orang lain. Maka dia harus sembuh. Untuk itu maka disarankan kepada semua penderita sifilis tidak perlu malu pergi ke dokter, ya, agar terhindar dari masalah-masalah yang mungkin bisa membahayakan nyawa. Ya, itu perlu dipahami oleh masyarakat bahwa penyakit ini sangat menular dan tentu berbahaya bagi kaum milenial, bagi bangsa ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Irma Suryani terkait dengan penyakit sifilis yang cukup serius di Indonesia ini. Dan tadi disampaikan bahwa harus dilakukan sosialisasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait dengan penyakit sifilis ini. Dan bagi penderita sifilis yang memang sudah terkonfirmasi, diharapkan segera untuk memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan BPJS yang sudah diberikan. Dan itu tadi pemirsa terkait dengan penyakit sifilis. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama.
Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media online. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Terima kasih rekan Uki dan selamat sore pemirsa. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Wakil Ketua DPR RI menilai peningkatan dana desa dapat percepat pembangunan. Seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, ada Wakil Ketua DPR RI bidang koordinator kesejahteraan rakyat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, menegaskan usulannya terkait anggaran dana desa dapat meningkat hingga 5 kali lipat atau 5 miliar rupiah per desa di tahun 2024. Alasan menaikkan anggaran dana desa menurutnya karena mayoritas kepala desa sukses dalam mengelola dana desa. Gus Imin menyatakan strategi pembangunan nasional sudah seharusnya diubah dari yang sebelumnya dari atas atau top down menjadi dari bawah atau dari desa. Nah, di sini pemirsa Gus Imin optimis nih bahwa dana desa 5 miliar rupiah per desa akan memasifkan pembangunan. Bukan hanya di setiap desa, namun juga dalam skala nasional. Gus Imin juga mengungkapkan bahwa ia telah menghitung anggaran dana desa jika dinaikkan 5 kali lipat. Menurutnya APBN sangat mampu untuk menggeser anggaran untuk dana desa. Dan meskipun demikian, Gus Imin mengingatkan bahwa komitmen dan kemampuan kepala desa untuk terus diasah dalam hal pengelolaan anggaran. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline juga di media online pada hari ini, yaitu dari Ketua DPR RI ajak masyarakat perangi bahaya stunting pada anak. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda berikut pemirsa. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melakukan kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Nah, di peringatan Harkitnas 2023, Puan mengajak para ibu untuk memerangi stunting pada anak yang saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya ke Sukabumi, pemirsa, Puan menghadiri kegiatan sosialisasi bahaya stunting bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo, di Gedung Harsa, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Acara tersebut bertajuk Sukabumi Melawan Stunting. Di awal kedatangannya, Puan menyempatkan meninjau sejumlah kegiatan yang diselenggarakan pada acara tersebut, mulai dari pengobatan gratis hingga pemeriksaan bagi calon pengantin. Nah, Puan juga mendatangi sejumlah stand yang ada di lokasi pemirsa, diantaranya ada stand makanan sehat anti-stunting. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Wakil Ketua DPR RI nilai peningkatan dan dana desa ini bisa mempercepat pembangunan, serta Ketua DPR RI yang mengajak masyarakat perangi bahaya stunting pada anak. Kembali ke rekan Uki. Terima kasih rekan Elisa Purba yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Suki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.